Tes, oke. Pakai tangan berasa dicengkram. Agak takut mau nyoblos ya di sini. Iya, thank you. Jadi terima kasih rekan-rekan media, teman-teman wartawan yang sudah hadir semua siang ini mau mampir ke lokasi syuting kita. Jarang-jarang kita bikin sebuah media gathering di lokasi syuting. Jadi ingin juga membawa teman-teman media yang yang kita undang siang ini untuk juga melihat langsung lokasi syuting kita dan ya sedikit ngintip gitulah karena spesial hari ini. Nah, jadi juga spesial juga karena hari ini kita announce project ke-9 Palari Films, project panjang ke-9-nya Palari Films, di mana memang yang seperti Inga tadi udah ucapkan, kita berusaha untuk selalu mengeksplor, memberikan keberagaman film, konten, dan juga berusaha tetap berani mengeksplor, karena kami pikir bahwa kalau kita nggak berani untuk mencoba sesuatu yang baru, kita akan nggak berkembang. Jadi kita mencoba juga kayak tetap gambling, tetap mencoba dan mengeksplor rasa-rasa yang baru. Memang setelah film ke-7, 8, dan 9 kita mulai mengeksplor lebih banyak lagi genre films. Di Kabut Beduri adalah crime thriller, drama. Kemarin juga Tebusan Dosa kita mencoba drama misteri dengan touch horror. Dan ini adalah sebuah horror fantasy karya Edwin yang memang sudah cukup lama di develop bersama Eka Kurniawan. Dan ya senang rasanya hari ini bisa meng-announce dan bertemu teman-teman media. Excited banget, ingin tahu seperti apa nih. Karena kalau kita ngomongin eksplorasi genre, tidak terlepas juga butuh dukungan. Yang kali ini adalah kolaborasi tidak hanya dengan Indonesia, rumah produksinya, tapi juga dengan 3 negara, Jepang juga Singapura. Aku ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dede, seperti apa sih kolaborasinya di film Monster Pabrik Rambut ini? Halo, kedengeran ya? Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih lagi waktunya. Kita hari ini ngumpul di sini kayak tadi Adi bilang gitu. Sekali-sekalinya kan kita ketemuan di lokasi syuting. Dan memang waktu kita lagi ngebahas juga mau launch di mana sama teman-teman, udah deh kita sekalian di sini aja gitu. Jadi supaya teman-teman media juga bisa merasakan, dan karena itu suasananya seperti ini ya kita gitu. Terus kalau balik ke ini ya ke film gitu, soal koproduksi ya. Jadi film ini kita mulai perjalanannya itu tahun 2000, sekarang itu 2024 ya Kak ya? Oh ya, tahun 2023 akhir tahun sekitar November. Film panjang ini judulnya International Sleep No More. Kita waktu itu di TCCF, Taiwan Creative Content Film Market. Nah, kemudian dari sana perjalanan ini dimulai, Edwin sebagai writer director bersama Eka nulisnya. Kemudian kita mulai perjalanan utama kita pitch di sana. Dan ide itu mulai bergulir hingga akhirnya kita Palari Films bekerja sama dengan Jepang dan Singapura untuk koproduksi ya. Dengan Jepang namanya Hasaku Lab, dengan Singapura namanya Giraffe Pictures gitu. Kemudian mulai perjalanan dari sana dengan koproduksi itu sebenarnya kenapa sih kita perlu melakukan koproduksi dengan negara-negara tetangga kita gitu. Tujuannya adalah supaya film kita ini juga nantinya bisa dirayakan di negara-negara tersebut. Itu nomor 1 ya, gitu yang paling utama. Kemudian tentunya ada hal-hal lainnya lah, soal pertukaran profesional karena kita juga punya kru dari Jepang dan Singapura. Dan hal-hal yang sifatnya juga financing. Tapi kira-kira yang paling utama adalah supaya kita juga tetap terus saling belajar antar negara, apa yang mereka lakukan dan gimana mereka lakukan, dan bisa kita coba juga di sana. Kita aminkan kerjasamanya. Nah, tidak terlepas juga yang menarik adalah ketika menerima undangan bahwa kita akan berkumpul di PFN, di Otista ya. Ini untuk produksinya, film horor fantasi memanfaatkan studio PFN sebagai lokasi yang dominan untuk keseluruhan film. Sebenarnya boleh di-share ke kita nggak sih? Karena pasti ada nih tantangannya gitu ya dalam produksinya, dan gimana juga dari Palari Films bisa mengakomodasi gagasan-gagasan kreatifnya di lokasi ini.
Iya ya, sebenarnya kenapa kita memilih syuting di PFN ini gitu ya. Mungkin karena waktu ini kita akan mundur sedikit, tahun 2015 tuh kebetulan Edwin dan saya kita pernah pameran. Waktu itu kita pameran judulnya Mengalami Kemanusiaan, waktu itu Lab Laba-Laba dengan film analog. Kita pameran di sana, ada musik gitu. Sebulan gitu ya waktu itu kalau nggak salah ya Win ya. Di X-Lab di sebelah sana ya, masih lama waktu itu kita buka, kita bersihin gitu. Dan karena itu waktu Edwin mulai memikirkan ide ini, terus Dek gimana kalau kita balik syuting ke PFN. Jadi memang PFN dari awal udah punya nilai yang apa ya, yang dekat ke kita, dan kita pikir PFN kita mau syuting mungkin enak juga gitu loh untuk koneksi filmnya ya gitu, biar lebih dekat dan sama-sama saling merayakan film, seperti itu sih gitu. Kalau merayakan ada kedua belah pihak, kayaknya pasti PFN untuk diajak ngobrol nih. Pak Dwi Herianto, mungkin bisa dikomentari seperti apa nih bentuk dukungan dari studio PFN kepada Palari Films dan juga film Monster Pabrik Rambut, dan mungkin boleh di-share ke kita juga nih mumpung rekan-rekan ngumpul. PFN nih kira-kira kedepannya akan membuka kesempatan untuk sineas lainnya nggak? Untuk bisa juga bekerja sama dengan PFN dalam menggunakan lokasinya sebagai syuting film-film ataupun karya sinema mereka. Silakan. Baik, jadi waktu itu memang Bu Dede ke PFN dan asking terkait dengan ingin syuting film di PFN. Dan tentunya PFN sangat welcome, artinya sangat menerima idenya karena syuting ini joint co-production dengan 3 negara. Tadi disebutkan ada Jepang dan Singapura. Nah, dengan joint co-production sebetulnya ada values yang dibuat oleh Palari dan itu juga akan kena ke PFN karena syutingnya di lokasi PFN. Dan PFN memang secara konkretnya memberikan dukungan kepada Palari untuk syuting di sini. Harapannya adalah kita akan membangun ekosistem film di Indonesia. Dan tentunya PFN ke depan ya, ini memang diminta menjadi Indonesian Film and Content Hub. Artinya kami membuka peluang kepada sineas-sineas muda lainnya yang ingin membuat film atau syuting di PFN. Di PFN ini memiliki sudah ada teknologi XR, teknologi sekarang, yang tentunya ini bisa digunakan untuk film-film yang memang membutuhkan sesuatu yang nggak bisa dibuat secara propertiesnya. Dan kami sedang mengembangkan juga sekarang lab AI movie. Ini kedepannya luar biasa antara XR teknologi dengan AI movie. Nah, Palari juga diharapkan nantinya nggak hanya sampai di sini saja kerjasamanya. Kita bisa create sesuatu lagi yang bisa mengharumkan nama bangsa di internasional. Kira-kira itu. Amin, kasih pos dong untuk PFN dan dukungannya untuk film Indonesia. Jadi itu ya, karena teknologi yang dihadirkan sudah siap, kemudian juga banyak hal teknologi juga akan dikembangkan oleh PFN terkait HR dan juga tadi AI ya. Baiklah, rasanya karena ini bulan November juga, November tahun lalu Mas Edwin ya lagi sibuk-sibuknya sama Mas Eka Kurniawan juga. Akhirnya punya ide, itu kan suatu proses yang menarik untuk kita simak bersama Mas Edwin. Proses menulis bersama di film ini seperti apa sih dengan Eka Kurniawan juga? Sama Eka ya, sama Eka itu ganti-gantian lah gitu ya. Jadi dia yang nulis dulu pertama, tapi sebelumnya tentunya kami semua riset mengunjungi pabrik rambut yang ada di Bali waktu itu. Apa sih kondisi kerjanya, ya hal-hal teknis lah, apa aja yang bisa dilakukan di sana, dan kemudian Eka memulai dengan buat cerita. Nah itu ya, karena ini bukan kerja sama pertama kali juga, dinamikanya pasti akan berbeda juga yang kali ini ya. Menarik, nanti akan kita elaborasi juga kalau ada pertanyaan di sesi dosen di akhir acara. Tapi banyak yang penasaran di sini tentang premisnya Mas Edwin. Boleh diceritakan sedikit tentang sinopsisnya dari film horor fantasi Monster Pabrik Rambut? Silakan. Monster Pabrik Rambut horor fantasi ini mengikuti kakak beradik Putri, yang diperankan oleh, ada fotonya mana? Nah itu dia, Rahel, Aurora Amanda,
dan Nutesia sebagai adiknya Ida yang terpaksa harus bekerja di pabrik rambut ini karena ibunya tiba-tiba meninggal dan terlilit hutang. Jadi mereka harus membayar hutang dengan bekerja di pabrik ini. Singkat cerita, pekerjaan mereka ini ya mereka bukan buruh pabrik ya tadinya ya, terpaksa harus bekerja di sini dan mengalami berbagai macam hal-hal yang ajaib. Nah, ngomongin soal ajaib, karena kita semua di sini punya rambut ya. Kira-kira tuh ya elemen fantasinya nih dari film Monster Pabrik Rambut tuh seperti apa sih yang bisa kita expect? Tonton aja kali deh. Ya, elemen fantasi Fantasi, seperti ya. apa ya? Ini juga masih di hayalan kita nih kayaknya, bisa liar nih kalau kita dibiarin berpikir. Nah, yang nggak ketinggalan nih, Dian Sastrowardoyo kali ini diinterview sebagai produser eksekutif, boleh dikasih aplaus? Karena kan kita tahu Mbak Dian dan juga Bung Edwin ini pernah kerjasama di Aruna dan Lidahnya ya, dimana kalau sekarang beda kursi gitu ya, kembali kerjasama sebagai produser eksekutif. Awalnya tertarik dengan apa maksudnya film ini tuh, produksi ini tuh seperti apa sih, dan kira-kira ada share yang menarik nggak sih selama proses kerjasamanya, syutingnya, silakan. Terima kasih. Saya senang banget akhirnya saya kesampaian untuk bisa berkolaborasi dengan Palari dengan role yang berbeda. Sebelumnya saya berkolaborasi dengan Palari Film sebagai aktor. Sekarang saya bisa punya kesempatan untuk menjadi salah satu eksekutif produser dalam proyek ini. Buat saya, bisa menjadi rekannya teman-teman Palari itu adalah sebuah privilege yang sangat besar sebagai pelaku film. Karena sudah tidak usah diragukan lagi track record dan rekognisi dan prestasi dan juga kualitas dari film-film yang selalu dikeluar dari Palari Film. Jadi saya bangga banget bisa berpartner dengan Palari Film. Kebetulan tahun ini saya sendiri baru meng-establish sebuah entitas bisnis, yaitu perusahaan film saya sendiri, yaitu Beacon Film, di mana kami memang berfokus untuk menjadi co-producer untuk beberapa produksi film yang memiliki dedikasi yang besar kepada kemajuan perfilman Indonesia, terutama film-film yang bisa membawa nama Indonesia di ranah internasional. Karena kami melihat Palari sangat cocok dengan profil ini, apalagi khususnya proyek ini sangat-sangat bagus, dan kami sangat excited sekali untuk bisa mendukung Bung Edwin dalam mewujudkan film horor pertamanya yang pastinya sudah akan ditunggu-tunggu di banyak kancah internasional. Kami berasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari proyek ini. Kalau mengenai proses perfilman syutingnya sendiri, ini menarik banget PFN karena saya SMP-nya di depan, Pak. Saya dulu kalau jadi mau bilang bolos nggak enak ya. Cuma dulu kalau saya makan siang jajan karena di depan tuh ada warteg enak banget, Pak, ada lidahnya dan itu sambelnya enak banget. Jadi ini bukan situasi teman-teman media mungkin baru kenalan sama lokasi ini. Saya kecilnya di sini. Jadi pulang sekolah kita biasanya satu geng makannya di warteg depan. Naik mikrolet pulang juga biasanya nyebrang dulu ke depan PFN, terus saya ngambil M32 untuk yang ke arah ke Kalimalang, itu dulu saya angkutannya itu. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau dulu biasa tuh naik angkot pulang SMP-nya ada mikrolet, jadi saya dulu selalu harus lewat Kampung Melayu. Tapi seneng banget karena akhirnya PFN yang saya lihat dari kecil sempat ditinggalkan ya, maksudnya sempat tidak aktif sebagai pusat perfilman Indonesia di zaman keemasannya dulu. Sekarang bisa kita lihat lagi punya kontribusi yang sangat signifikan dalam perfilman Indonesia dan sekarang menjadi bagian dari proyek yang sangat menyenangkan ini. Keren banget, senang banget, dan sekali lagi dari Beacon Film, saya Dian Sastrowardoyo mau mengucapkan selamat untuk Palari Film dan terima kasih sekali untuk mengizinkan kami menjadi bagian dari proyek keren ini. Bangga banget bisa partneran sama co-producer yang dari Jepang dan Anthony Chan juga dari Singapura dan dari Swiss juga. Aduh, pokoknya ini kita kayak menjadi bagian dari sebuah proyek yang sangat multinasional. Penulisnya aja udah penulis Jepang, kameramennya juga ibu-ibu umur berapa? 73, seorang DOP kameramen ibu-ibu umur 73, DOP-nya Dendam yaitu ibu Akiko. Jadi ini adalah proyek yang sangat internasional. Sudah waktunya orang-orang filmmaker Indonesia tuh berkolaborasi lebih banyak lagi secara internasional seperti ini. Terima kasih sekali dan selamat. Terima kasih atas apresiasi.